saya mau jawab. Ya, sekarang dalam maksudnya Nasrani itu dibilang Trinitas, itu bukan seperti genetik. Kalau di Islam 99 Trinitas kok. 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 Dan Allah SWT telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. pakai logika buat salah, tapi lu gak ada. Quran itu salah. Pakai logika buat salah, tapi lu gak ada. Quran itu salah. Pakai logika buat salah, tapi lu gak ada. Quran itu salah. Pakai logika buat salah, tapi lu gak ada. Quran itu salah. Orang-orang Romawi terbiasa setiap tahun satu kali mereka pesta pora untuk menyambut lahirnya Dewa Matahari. Semalam suntuk mereka pesta. Ketika kemudian Konstantin melihat kepentingan negaranya, maka kemudian dia masuk dalam agama Katolik, tapi rakyatnya nampaknya tidak mau pindah agama. Disebabkan apa? Kalau mereka pindah agama, maka berarti mereka khawatir pesta 25 Desember ini hilang. Konstantin menangkap kegelisahan seperti ini. Maka cepatlah kemudian dia menyatakan rakyatku, dia umumkan pesta 25 Desember tidak akan hilang, justru akan dilestarikan. Karena Yesus lahirnya pada tanggal 25 Desember. Debat panas terjadi antara advokat tim pembela ulama aktivis atau PPUA Egy Sujana dan YouTuber Zain Assegaf atau Zain Kribo alias Habib Kribo. Zain Kribo mengatakan Asmaul Husna itu Trinitas, dan juga Zain Kribo mengatakan kitab suci Al-Quran itu salah. Otomatis Egy Sujana berang hingga nyaris baku hantam saat debat panas dan Zain Kribo kabur meninggalkan debatnya. Egy Sujana menilai Zain Assegaf tidak punya pengetahuan. Jawab. Ya, sekarang dalam maksudnya Nasrani itu dibilang Trinitas, itu bukan seperti genetik. Kalau di Islam 99 Trinitas kok. 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 bodoh lagi. Ya, itu dulu dong. Ya, Itu bisa berpikir, bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas itu. Jati diri. Identitas Asmaul Husna. Ini teh. Kok disamain dengan Trinitas? Jelas dulu, Anda mau ajarin ente. Dan Allah SWT telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Natal ini bukan hanya milik umat Nasrani, milik semua manusia yang bertuhan. Ini milik kita bersama. Saya Zain Assegaf mengucapkan selamat Natal. Semoga dalam Natal Tuhan selalu memberikan berkah dan lindungannya buat semua manusia. Merdeka. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan, kami tampil insya Allah. Ada hal yang dibutuhkan, kami berbagi. Ada kasih sayang kami berikan, tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember, karena ini kaitan dengan perayaan ibadah, kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik, kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan insya Allah. Gereja bukannya tidak tahu bahwa umat Islam diharamkan mengucapkan selamat Natal. Mereka tahu, tapi justru mereka menghendaki umat Islam ini melanggar akidahnya. Dengan cara yang halus seperti itu, umat Islam banyak yang terpancing. Maka ada kemudian umat Islam yang dari kelompok Islam liberal mengatakan umat Islam mengucapkan selamat Natal nggak apa-apa, karena menurut mereka saat itu umat Islam mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ini kelompok jin beranggapan seperti itu. Di sisi yang lain, mengucapkan selamat Natal berarti mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Ini sudah jelas merupakan suatu pelanggaran akidah. Kalau orang Muslim tidak mengenang kelahirannya Yesus atau Isa, berarti Anda ingkar terhadap Al-Quran.
Apakah benar bahwa Nabi Isa itu lahirnya 25 Desember? Ini yang saya kupas dalam buku saya. Kita umat Islam mengetahui bahwa Rasulullah SAW lahirnya persis 12 Rabiul Awal. Maka kalau dikatakan 25 Desember kelahirannya Nabi Isa, apa betul seperti itu? Sudah ada pendeta yang menerima pertanyaan, apa benar Yesus dilahirkan 25 Desember? Ternyata pendeta yang satu itu menjawab tidak. Sebetulnya yang terjadi tidak seperti itu, bahwa Natal ini bukan kelahiran Nabi Isa. Yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Dewa Matahari. Nah, mengapa Dewa Matahari kemudian dipakai sebagai peringatannya kelahirannya Nabi Isa yang oleh mereka disebut Yesus? Peristiwanya ketika rakyat Romawi masih beragama politisme paganisme. Hal ini berlangsung sampai abad keempat, di mana suatu bukti sejarah Kaisar Konstantin yang memimpin konsili Nicea yang diadakan di kota Nicea, maka disebut konsili Nicea. Konsili adalah konferensi atau bahasa lain muktamar. Konsili Nicea yang diadakan pada tahun 325 Masehi melantik Yesus menjadi Tuhan. Jadi Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan, yang saat itu sebelumnya Yesus tidak pernah dinyatakan sebagai Tuhan. Karena fakta memang mengungkap, sejarah mengungkap Yesus dipertuhankan untuk pertama kalinya tahun 325 Masehi, dan yang melantik adalah Kaisar Konstantin. Jibril alaihissalam datang pada saat itu langsung membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat, yang tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kafir. Orang Nasrani aja mengkafirkan Yahudi kok. Yahudi mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan Muslim. Kenapa orang Muslim nggak bisa mengkafirkan? Karena sementara kita jelas-jelas meyakini kenabian Musa, meyakini kenabian Isa alaihissalam, gitu kan? Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, berarti tidak beriman sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah banyak ayat Quran menjelaskan masalah itu. Quran buat jalan, tapi lu gak ada. Quran itu salah. Apa pakai lu Quran buat jalan, tapi lu gak ada. Quran itu salah. Apa pakai lu Quran buat jalan, tapi lu gak ada. Quran itu salah. Apa pakai lu Quran buat jalan, tapi lu gak ada. Quran itu salah. Dan hampir semua Syiah sepakat, semuanya sepakat Al-Quran itu, Quran kita ini kurang. Dan mereka punya lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ. Dan tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau Anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem takhiyah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semuanya ahli sunnah kafir, dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham sunni dihancurin, dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil, di Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria, sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman. Yaman ini sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka lakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu, kalau orang-orang yang berfaham sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya nggak sadar. Setelah orang-orang sunni, dai-dainya banyak ditangkapi gitu kan, apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Baru berapa hari berkuasa sudah dipasang pelang-pelangnya Khomeini, sudah pakai simbol-simbol Syiah semuanya. Halal darahnya ahli sunnah. Ini pemahaman Islam dari mana ini? Budaya Indonesia lebih baik daripada budaya Arab. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Apa sih seninya ada budaya Arab? Tidak ada.
Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Semua dari Parsi, dari Suriah, dari Mesir, dari Indonesia. Indonesia aja punya ahli tahqiq ya. Bukan dari Arab ada. Jadi nggak keluarkan ini. Jangan seperti kata dalam tempurung. Memandang Islam itu sempit terus ke harapan. Padahal semua ulama yang ada di sini sekarang tidak mewakili kesempurnaan Islam. Masih bisa salah. Anda mau katakan mereka penista Islam? Lah, Anda yang menuduh penista Islam sesat, Anda sendiri juga masih sesat. Di Solo, perwakilan Haji Saman Hudi menghimpun para pengusaha, mendirikan syarikat dengan Islam, didirikan oleh beliau, dihimpun para pengusahanya, saudagar-saudagar muslimin. Ayo, kita mesti berjuang nih, bersinergi dengan yang lainnya. Karena ini ada yang harus dibebaskan di sini. Di Surabaya, diinisiasi oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto, host Cokro Aminoto. Siapa dia yang disiapkan oleh beliau? Para pemikir-pemikir muslim. Di sana belajar, termasuk Insinyur Soekarno. Belajar di sana, diajarkan oleh beliau nilai-nilai kebaikan dan seterusnya. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan pulang kemudian ke Kauman. Di situ mendirikan apa? Beliau mendirikan setahun kemudian persyarikatan diberi nama dengan Muhammadiyah. Nanti saya terangkan kenapa disebut dengan Muhammadiyah untuk mempraktikkan nilai ini. Kiai Haji Masyadi pulang kemudian ke Jombang, ya, beliau masih fokus dengan meneruskan kajian-kajian kitabnya, fokus meneruskan warisan pesantrennya dan mendidik para santrinya. Belum mendirikan apa-apa, fokus untuk menanamkan nilai-nilai. Tapi tolong garis bawahi dulu, yang paling indah dari para ulama kita setelah masing-masing punya ilmu dan pengetahuan, yang paling indah mereka semuanya bisa berkumpul bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Silakan antum lihat, dari sejak zaman-zaman ini nggak ada keributan-keributan, nggak ada perselisihan, semuanya bekerja sama. Dan hasilnya apa? Indonesia. Saya mau lompat cepat saja ke sini. Tahukah antum bahwa Insinyur Soekarno itu ketika akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus itu, yang 9 Ramadan itu, tahun 1945 jam 10 pagi itu kan beliau sakit beliau. Siapa yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala berikhtiar membantu beliau? Itu orang muslim, sampai mewakafkan rumahnya. Syekh Faraj bin Marka dan keturunan dari Yaman, Masya Allah, mewakafkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu bukan non-muslim, orang Arab, saudara kita gitu kan. Itu mereka yang berjuang. Makanya Bung Karno ketika datang ke Surabaya, silahkan tanyakan pada sebagian dari kerabat, itu nggak mau beliau kecuali menggunakan kendaraan-kendaraan dari beliau tadi. Ya, Syekh Faraj yang memberikannya, ngasih madu Arab di situ sampai kuat kembali, sampai pulih kembali, sampai ketika diproklamasikan kemudian kemerdekaan Indonesia. Siapa yang berjuang? Orang Islam. Siapa yang bantu? Orang Islam. Makanya agak aneh sekarang. Yang jajah non-muslim, orangnya orang Belanda, ada orang Portugis, ada orang Jepang. Kok sekarang pada sinis pada orang Arab? Orang Arab gak pernah jajah orang Indonesia, orang Arab gak pernah berbuat sinis pada orang Indonesia. Mereka yang bantu kemerdekaan kita, yang mereka menyokong kebaikan kita. Muslim bertemu dengan kita, berintegrasi dengan kita, bersinergi dengan kita. Kenapa sekarang jadi pada ramai? Barangkali agak kurang sehat saat ini. Apa yang salah gitu kan? Saya masih punya salinan suratnya tuh dari Insinyur Soekarno, ya presiden pertama kita, kepada keturunan cucu-cucunya Syekh Faraj itu. Sampai ketika beliau pindah ke Bogor tuh sering ke Bogor, ya sampai ke istana di Batu Tulis itu sering ke situ. Di antaranya apa? Ingin bertemu dengan beliau, ingin ngobrol. Itu keindahan yang paling indah. Sampai saat memimpin pun masih ketika diasingkan bertulis suratnya dengan siapa? Bukan dengan non-muslim, dengan Ahasan, saling bertukar pikiran. Siapa Ahasan ini? Yang beliau tokoh Persis yang dibanggil itu. Siapa yang menginisiasinya? Di antaranya si Ahmad Surkati, yang kemudian nanti 1932 muncul perguruan Al-Irsyad. Di antaranya juga turunan dari sini. Jadi semuanya, keberkahan ilmunya, sinerginya, segala kebaikannya yang kita nikmati hari ini, itu tidak muncul dengan sendirinya dari perjuangan ulama-ulama. Tapi kuncinya ada penyatuan di antara mereka bersinergi, tidak muncul dengan keangkuhan pribadi. Gak ada satu mengatakan saya harus paling dominan, saya harus yang dikenal. Tidak, semuanya mengeluarkan pengetahuannya, kemampuannya untuk melengkapi satu dengan yang lainnya. Hasilnya hadir di sini. Makanya sering saya katakan, ya, negara ini punya utang yang sangat besar terhadap umat Islam, para ulama-ulama kita. Jadi kalau sekarang orang-orang Islam dipersalahkan misalnya, atau minimal dipersoalkan, maka ada pelajaran-pelajaran yang harus kita keluarkan kembali, kita baca. Kita harus baca kembali. Nabi kita itu orang Arab, Quran kita itu bahasa Arab, dan kiblat kita pun ada di Arab. Maka ingat, kita harus cinta kepada Al-Quranul Karim dan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau orang Arab, tapi beliau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak itu Makkah tempat lahirnya Nabi SAW? Dan 13 tahun dakwah Nabi SAW di sana. Tahu nggak Madinah itu ada rumahnya Nabi SAW, dan 10 tahun syariat disempurnakan di sana. Sudah tahu belum itu? Tahu. Sudah. Masuk akal nggak dua tempat Nabi lahir dan Nabi meninggal ini dan syariat sempurna di sana Allah biarkan sembarangan orang yang memegangnya? Secara akal nggak mungkin.
Wala antum ma'budun ma'bud, wala na'abidun ma'abadtum, wala antum ma'budun. 2 kali diulang. Dan saya tidak akan ikut-ikutan, kalian juga tidak ikut-ikutan. Terus begitu. Terakhir dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya juga punya agama. Titik. Selesai.